Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di PKS Channel Otomotif. Seperti biasa, PKS Channel Otomotif selalu membahas hal-hal yang berkaitan dengan perawatan dan perbaikan kendaraan. Jadi kalau kalian tertarik, langsung aja subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video menarik dan informatif lainnya. Nah, kali ini kita mau sharing nih, kendaraan Toyota Camry dengan mesin 2AZ FE ya. Nah, pada kasus kali ini terjadi bunyi mesin kasar ya, bunyinya sangat kasar. Nah, ini yang diakibatkan oleh balancer shaft ya. Jadi seperti apa bunyinya, langsung aja kita perlihatkan dan perdengarkan bunyinya. Oke guys, ikutin terus. Untuk selanjutnya kita akan bongkar balancer shaft nih untuk melihat kondisinya langsung. Tapi kita yakin ini dari balancer shaft. Bisa jadi balancer shaftnya oblak ataupun hancur ya. Kemungkinan menghambat jalur oli mesin yang naik ke atas. Nah, seperti apa kondisinya? Ikutin terus video kita guys. Ya oke, jadi setelah kita lakukan pembongkaran balancer shaft, seperti ini kondisi balancer shaftnya. Nah, ini dari visual sudah terlihat nih, ada gompalan ya di bagian gear nomor 1 bagian belakangnya nih. Nah ini ya, ini gompal nih, karena gear ini langsung bersinggungan dengan gear crankshaft ya. Jadi pada saat mesin berputar, ini ikut muter juga nih. Dan putarannya itu ini 2 kali lebih cepatnya dari putaran crankshaft ya, karena 1 kali putaran crankshaft itu sama dengan 2 kali putaran balancer shaft nih. Jadi gear ini selalu bersinggungan ya dengan gear crankshaft sebagai balancer atau penyeimbangnya dari gear crankshaft. Nah, ini kenapa bisa kejadian seperti ini? Nah, dikarenakan memang dari faktor materialnya ya. Karena pada gear balancer shaft nomor 1 ini bagian belakangnya terbuat dari bahan sejenis karbon ya, tidak full material berbahan logam. Nah, jadi untuk antisipasinya apabila kendaraan Camry, Velfire, Alphard dan Harrier sudah di atas 80.000 km atau di atas 5 tahun, ini disarankan untuk dicek nih. Dan lebih bagusnya dilakukan penggantian ya, untuk mengantisipasi gearnya aus dan bahkan hancur ya untuk yang lebih parahnya. Nah, ini pun untuk gear nomor 2 nya nih sama nih, ada gompalan juga nih, bisa terlihat. Nah ini ya, terlihat ya, jelas ya, beda dengan yang sampingnya nih. Nah, untuk gear nomor 2 ini bersinggungan dengan balancer shaft nomor 1 nih. Nah, untuk yang ini bahannya logam, tetapi untuk gear bagian belakangnya ini dan balancer shaft nomor 2 ini bahannya karbon ya. Jadi pada jangka waktu tertentu bisa terjadi keausan karena bahannya tidak full berbahan logam. Nah, lalu yang selanjutnya terjadi juga keausan di bagian metalnya nih.
Nah, ini terlihat jelas nih ada space ya. Nah, di sini ada space nih karena dia aus nih. Metalnya tergerus. Nah, terlihat jelas ya. Balancer resapnya juga kena nih, yang bersinggungan dengan metal. Nah, apa saja sih faktor yang mempengaruhi balancer resap ini? Di antaranya oli mesin pun mempengaruhi ya, tentunya untuk pelumasan gearnya dan pelumasan pada metalnya nih. Nah, maka sangat diperlukan untuk mengganti oli mesin secara berkala ya, per 5000 km atau 3 bulan, agar tidak terjadi keausan pada metal-metal seperti metal balancer ini. Nah, ini bagian atas. Nah, kalau kita putar terlihat jelas nih. Nah, ini aus ya. Ini juga sama nih, baret. Nah, untuk yang ini tidak terlalu parah. Nah, ini sama juga nih, baret nih. Dan yang pasti pada gearnya ini oblak. Pakai tangan aja langsung muter nih, karena cukup lumayan parah nih kondisi keausan pada balancer shaftnya. Ini dia harusnya rigid nih, jadi putarannya itu sama dengan gear bagian depannya, mengikuti putaran crankshaft, karena dia selalu bersinggungan dengan gear crankshaft. Terutama pada saat awal starter nih, dia pasti langsung kena hentakan dari putaran gear crankshaft nih. Harusnya dia meredam, tetapi karena oblak seperti ini, jadi dia ada space, sehingga menimbulkan bunyi kasar di area mesin. Nah, ini adalah pin pengunci untuk gear bagian belakang pada balancer shaft nomor 1 nih. Jadi dia pin pengunci gear belakang nih, agar dia rigid, putarannya sama ya. Tetapi karena dia aus, ini pinnya ada sebagian yang sudah hilang nih. Nah, ini udah nggak ada nih pinnya. Pasti serpihan-serpihannya nanti ada di karter oli mesin ya. Kita lihat, ini masih ada. Dari visualnya nih, jelas ya, rontok gearnya ya. Gear nomor 2 nya nih, balancer shaft nomor 2. Ini bahannya sama juga, karbon ya, tidak full material berbahan logam. Nah, ini pastinya dalam jangka waktu tertentu dia bisa aus dan gompal ya. Yang pastinya masing-masing kendaraan pasti beda ya, jangka keausannya atau waktu ausnya, karena sesuai kondisi pengendaraan dan juga beban kendaraan ya, yang mempengaruhi pada material balancer shaft ini. Nah, ini yang gompalnya nih, kelihatan nih jelas ya. Makanya untuk penggantian balancer shaft itu sekalian aja nih, dua-duanya. Jadi balancer shaft nomor 1 dan balancer shaft nomor 2. Untuk housingnya atau metalnya itu menyesuaikan pastinya nih. Apabila metalnya sudah aus seperti ini, pastinya harus diganti. Nah, ini housingnya juga kena nih ya. Maka untuk kasus ini perlu ganti juga nih metal sama housingnya nih. Nah, ini panci olinya kita lihat. Nah, disinilah tentunya ada serpihan-serpihan balancer shaft nih. Ini karbonnya nih.
dari material balancer ya. Ini juga ini strainernya kita buka aja ya. Cara membukanya yaitu plat-plat penguncinya ini kita lepas nih, kita ungkit jadi biar strainernya bisa dibuka. Oke. Jadi perlu kita jelaskan ya, pada kasus kali ini yang mempengaruhi bunyi kasar pada kendaraan Camry tentunya balancer shaft ini salah satunya ya. Tetapi ada juga nih, karena ini oli mesinnya tercampur dengan air ya, jadi kelihatan ada sedikit warna putihnya nih. Ini memang kotor juga dan ada campuran airnya nih. Ini kemungkinan juga gasket head silindernya itu aus ya, jadi air pendinginnya itu bocor ke ruang bakar atau ke sistem pelumasan oli mesin sehingga mencampur dengan oli mesin ya. Untuk saran perbaikannya tentunya ini perlu di overhaul juga nih mesinnya untuk melihat kondisi gasket head cylinder dan juga metal-metal seperti metal jalan dan metal duduk ya pada connecting rod dan pada crankshaft. Nah, kita perlihatkan juga untuk kondisi housing balancer shaftnya ini atau kondisi pada crankcase-nya ya, tempat dudukan balancer shaft. Nah, ini jelas terlihat aus juga nih di bagian metalnya. Nih. Nah, ini kegerus juga nih crankcase-nya. Jadi ini tentunya disarankan untuk pengganti metal balancer shaft atas dan bawah dan juga crankcase-nya ya. Karena crankcase-nya kena juga nih. Mungkin karena balancer shaft-nya terlalu lama didiamkan dengan kondisi oblak tersebut sehingga ada space ya. Balancer shaft gerakannya bergoyang sehingga bersinggungan nih dengan dudukannya atau dengan crankcase. Nah, sehingga aus nih. Nah, yang ini juga kena sama nih. Kalau yang ini tidak terlalu parah nih, ini nggak kena nih. Nah, oke. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya review untuk bunyi kasar pada kendaraan Toyota Camry dengan mesin 2AZ ini ya. Ini selanjutnya kita akan lakukan perbaikan, yaitu mengganti balancer shaft dan juga saran overhaul untuk mesinnya ya. Ya, sekian teman-teman sharing kali ini untuk kasus bunyi kasar pada kendaraan Toyota Camry dengan mesin 2AZ EV ya. Oke, jika dirasa video ini bermanfaat silahkan like dan subscribe jika kalian belum. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.